Berarti yang bilang seperti itu mereka belum paham maknanya maha suci, belum paham maknanya maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ada pertanyaan Jadi saya belum lama itu nonton video YouTube dari seorang ustadz, yaitu Ustadz Firanda. Nah, dia ini menjelaskan bahwa pengertian dari Jahmiyah itu bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nah, penjelasan dia menurut logikanya dia itu berarti Allah kalau ada di mana-mana berarti ada di neraka, ada di WC, ada di banyak tempat lah. Nah, kalau menurut saya itu nggak masuk di logika saya. Masa Allah ada di neraka berarti Allah ada di suatu tempat gitu kan. Nah, kalau menurut penjelasan AA itu seperti apa itu? Jadi gini deh, beberapa waktu yang lalu kan udah ngobrol juga mengenai masalah Allah di mana ya kan. Ya, cuman ini pemahaman Jahmiyah itu yang bilang bahwa pemahaman mereka itu Allah di mana-mana siapa ya? Soalnya belum pernah dengar sih. Mungkin masyarakat kali, sebagian kecil masyarakat yang ada yang mengatakan. Jadi bukan pemahamannya dari Jahmiyah mungkin. Jadi pemahaman masyarakat, sebagian masyarakat. Karena banyak juga masyarakat yang bilang, lo ada di mana-mana, ketemu lagi kayak setan aja, setan yang ada di mana-mana, malahan bilangnya bukan Allah. Karena kalau Allah di mana-mana kan seolah-olah jadi banyak, di mana-mana banyak dan kecil-kecil nantinya malahan. Sedang Allah itu maha besar. Jadi gini, YouTube yang itu ya, yang banyak juga sih YouTube-nya yang mengatakan, yang Ustadz itu mengatakan bahwa Allah itu di atas gitu kan ya. Sedangkan Jahmiyah bilangnya Allah di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti ada di WC, ada di suatu tempat lah yang kotor-kotor. Ini berarti menjelaskan ke umum, Ustadz ini menjelaskan dia pakai logika. Sedangkan pihak mereka sendiri mengatakan bahwa kalau ngebahas itu nggak boleh pakai logika. Tapi dia sendiri pakai logika. Kalau pakai akal harus pakai akal, tapi logika itu kan sebagai cuplikan sekelumit kecil dari akal. Jadi kalau pemahaman Jahmiyah mungkin kan juga belum pernah tahu nih pemahamannya Jahmiyah itu yang menurut mereka disebut Allah di mana-mana tuh apa enggak, soalnya belum pernah dengar. Kalau dari masyarakat, iya, masyarakat ada sebagian kecil, kebanyakan sih mereka mengatakannya ya Allah yang jelas mengetahui segala sesuatu gitu. Jadi kalau dilihat dari dalil, dari ayat itu kan ayatnya mengatakan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Ini dari awal-awal nih, dari kemarin udah ngasih tahu ada ayatnya yang mengatakan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi jangan ditafsir, jangan dilogikakan. Wah kalau Allah berarti berarti bukan Allah nih, maksudnya ilmunya. Ayatnya jelas itu. Allah meliputi segala sesuatu. Ayat yang mengenai ilmu ada lagi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ada lagi ayatnya. Sedangkan semuanya itu kan melekat pada zatnya kan, mereka sendiri bilang begitu. Balik lagi nih ke awal penciptaan, sebelum ada sesuatu, yang ada kan hanya Allah.
Betul nggak? Allah itu maha besar. Yang ada hanya Allah. Terus dicipta sesuatu. Alam semesta yang menurut kita besar, itu bagi Allah mungkin ibarat kita melihat virus. Ya, jadi kenapa mereka mungkin mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, karena mereka taunya bahwa Allah meliputi segala sesuatu, sehingga mengatakan sebagian orang mengatakan seperti itu. Jadi intinya bukannya Allah di mana, kita di mana, karena Allah meliputi segala sesuatu. Udah paham belum mengenai Allah meliputi segala sesuatu? Jadi segala sesuatu ya diliputi oleh Allah. Karena kan sebelum ada sesuatu, sebelum dicipta, yang ada kan cuma Allah doang. Terus dicipta sesuatu, iya sesuatunya berarti ada di dalamnya lah. Jadi jangan mau pakai logika. Wah, bukan, masih yang tadi ada di WC. Berarti yang bilang seperti itu mereka belum paham maknanya maha suci. Belum paham maknanya maha besar. Maha suci tahu artinya maha? Yang paling suci. Iya. Maha bukan paling suci. Maha itu kalau paling kan berarti kan masih kurang pas. Kalau maha itu benar-benar maha suci seperti itu. Contohnya kayak air, kayak es batu kan kalau mau dicat kan nggak bisa. Kalau diibaratkan kan begitu. Ya Allah maha suci. Segala sesuatu yang menurut kita itu najis, ya yang nggak jadi masalah karena Allah maha suci. Pemahaman maha itu yang masih mungkin mereka belum paham. Maha suci. Allah maha kaya. Kita ambil terus, berkurang nggak sedikit? Nggak berkurang sama sekali. Itu namanya maha, kekal. Sucinya itu kekal. Jadi nggak peduli. Segala sesuatu yang menurut kita najis itu ada di dalamnya. Jadi justru mereka yang pakai logika, karena melogikakan bahwa sesuatu itu bagi mereka itu bisa melekat, bisa nempel, sehingga Allah jadi nggak suci nantinya, nggak maha suci. Namanya maha suci. Maha suci gimana ya? Maha itu artinya kekal, sucinya tuh kekal. Maha kaya, kekayaannya kekal. Mau diambilin semua manusia ngambilin kekayaan Allah, nggak berkurang sedikit pun. Itu maha. Itu artinya maha. Jadi jangan salah paham. Ada ayat yang mengatakan Allah meliputi segala sesuatu, malah ditafsir, wah itu mah ilmunya. Sedangkan ayat lain, Ar-Rahman di atas aras, ya kan? Mereka menafsirkan lagi itu zatnya. Yang pakai logika kan mereka. Surah Toha kan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya kan? Ar-Rahmannya bukan Allahnya, tapi mereka Allahnya. Sedangkan yang jelas-jelas Allahnya yang meliputi segala sesuatu, mereka tafsir jadi ilmunya. Sekarang yang menafsir pakai logika siapa? Justru ayat harus pakai ayat, nggak boleh pakai logika. Kalau mau pakai logika itu pakai pemikiran, itu mengkaji ilmu pengetahuan, mencari bukti nyata ayat tekstual ke ayat kauniyah. Dari ayat kauliyah nih dilihat bukti nyatanya ke alam semesta. Yang belum lama kan ngejelasin tentang aras kan. Kenapa berani mengatakan bahwa aras itu adalah tempat tinggal kita? Ya karena Allah nggak butuh tempat. Aras itu untuk manusia. Semua yang dicipta itu seluruhnya untuk manusia. Tidak ada satupun untuk Allah, nggak ada. Namanya aja aras Allah. Aras Allah bukan berarti itu buat Allah. Seperti masjid kan waktu itu ya kan bilang bukannya rumah Allah itu. Istilah doang buat kita melakukan ritual.
tempat melakukan ritual untuk bertemu dengan Allah. Itu jadi jangan salah paham ya. Allah penguat ayat lain lagi bahwa Allah itu dekat. Katakanlah hai Muhammad, jika ada hambamu yang bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Dekat. Penguatnya lagi Allah meliputi segala sesuatu. Ayat lain lagi lebih dekat dari urat nadi yang di leher. Banyak. Jadi jangan kalau ada yang pemahaman. Jadi di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Orang mungkin nangkapnya, oh jangan-jangan di mana-mana nih, bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Timur dan barat punya Allah. Ayatnya ada kan? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kan? Jadi kemana saja menghadap, kita berhadapan sama Allah. Mau ngelihat ke bawah, berhadapan sama Allah, ke sono, ke atas. Berhadapan sama Allah itu. Jadi kita menghadap ke manapun ya menghadap Allah namanya. Udah paham, jadi bukan berarti kalau di mana-mana terusnya jadi seolah-olah banyak. Kalimat itu yang harus diralat. Jadi supaya masyarakat jangan mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Kita selalu bersama Allah. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Jangan kalau di mana-mana kayak banyak. Jadi bukannya Allah ada di neraka, Allah ada di WC, bukan begitu. Semua ada di dalam Allah. Sekarang orang berpikir kan pakai logika kan, mereka yang pakai logika. Berarti ada apa namanya? Najis. Sekarang orang boleh nggak wudhu pakai air sungai? Di sungai ada tokai nggak? Boleh kan wudhu pakai air sungai? Air iya, tapi kan ada yang jalan-jalan kan. Tapi kan bisa dipakai wudhu. Artinya apa? Bisa bersuci kan. Nah, gimana itu? Jadi harus paham dulu. Jadi jangan mau sok-sokan belajar mengkaji tentang Allah langsung secara zat, itu nggak bisa dibahas, nggak bisa dibicarakan. Pahami dulu sifat-sifat Allah. Cara mengenal Allah tuh begitu. Sifat-sifatnya dulu kita pahami, kita kenali. Jadi jangan main tafsir, main logika aja. Ayatnya udah jelas Allah yang mengatakan di situ Allahnya meliputi segala sesuatu. Kenapa diterjemahkannya jadi ditafsirnya jadi ilmu? Ayat tentang ilmu ada lagi. Yang di atas aras itu ar-Rahmannya, malah ditafsir jadi zatnya Allah. Allah di atas, kita di sini, berarti Allah jauh. Tapi ilmu yang dekat gimana? Katanya ilmu sifat Allah melekat pada zatnya. Ya berarti kan zatnya juga ada di situ dong. Kita diliputi oleh ilmunya, berarti Allah ada di kita juga. Nanti begitu kan bahasanya. Ya kan? Makanya intinya dari awal penciptaan, sebelum ada sesuatu, yang ada hanya Allah. Dicipta sesuatunya berarti ada di dalam Allah. Itu intinya. Udah ya, clear ya. Jadi jangan punya pemahaman Allah di mana-mana itu jadi seolah-olah banyak. Itu kalimatnya aja mungkin dari pihak mereka mungkin dia mengatakan, karena diwawancara mungkin sebagai masyarakat, Allah di mana ya kan? Mungkin ditanya seperti itu. Oh, ini pemahaman Jahmiyah nih. Mungkin jadi disimpulkan seperti itu. Sedangkan yang dengar kan kalau pemahaman gitu katanya sesat gitu kan. Kan enak banget kan ngomong sesat. Padahal yang tahu siapa yang sesat itu cuma Allah doang. Nggak ada manusia yang tahu. Yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk itu cuma Allah. Jangan pernah mengatakan seseorang itu sesat. Itu udah jelas-jelas Al-Quran yang mengatakan begitu.
Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat dan yang mendapat petunjuk. Oke ya, clear ya. Udah jelas. Jadi cukup sampai sini aja penjelasannya. Jadi biar nggak ngelebar kemana-mana ya. Ya.